A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walladzina tanabut tagut aya'buduha wa anabu wa ilallahi lahumul busra fabasyir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi togut, tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Jadi kalau menurut ayat ini, ya, orang-orang yang beragama dan dia tahu esensi agamanya, maka harusnya dia itu gembira, harusnya dia itu bahagia, karena yang sampai kepada dirinya itu semua berita-berita gembira. Bahkan para rasul dan para nabi itu diutus ke semesta itu untuk menyampaikan berita gembira. Jadi aneh ya, kalau agama kemudian isinya hanya berita-berita yang menakutkan. Itu sebabnya banyak sekali, mohon maaf, yang menyampaikan agama itu menjadi sesuatu yang serem. Bahkan menempatkan Allah seakan-akan bukan sebagai sumber kebahagiaan, bukan sebagai sumber cinta, bukan sebagai sumber berita gembira. Bahkan Allah itu dijadikan sebagai sumber ancaman. Pernah dengar gak? Allah akan mengazab? Pernah dengar? Allah akan mengutuk? Pernah dengar? Allah akan menyiksa dengan siksaan yang pedih? Pernah dengar? Bahkan Allah akan menyediakan satu tempat namanya neraka untuk menghukum mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah. Pernah dengar itu? Coba, kalau pelajaran agama lebih banyak berfokus pada hal yang menakutkan, dan Tuhan adalah sumber penghukum bagi mereka yang tidak taat kepadanya, bukankah agama menjadi sumber ketakutan? Agama bukan menjadi sumber kebahagiaan. Padahal Quran mengatakan para nabi, para rasul itu diutus ke dunia untuk menyampaikan berita gembira. Baik Bapak Ibu, saya berulang kali menyampaikan Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Di situ Allah menyatakan sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana dia masih bernafas. Fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa sahikun. Di ayat 107-nya, bahkan neraka itu sudah ada ketika langit dan bumi masih ada. Ayat 108-nya, surga disediakan untuk orang-orang yang baik. Bahkan langit dan bumi masih ada. Itu Quran, hadirin. Jadi, kalau kita mengkaji Quran lebih dalam, ternyata surga dan neraka itu sebetulnya sudah kita rasakan dari saat ini. Tempatnya di mana? Di sini. Saat kita masih bernafas. Jadi kesimpulannya, ini bisa menjadi surga, ini bisa menjadi neraka. Semua tergantung pada tingkat kesadaran kita. Begitu tingkat kesadaran kita rendah, apapun jadi masalah. Apapun jadi neraka, apapun jadi kemarahan, apapun jadi masalah. Begitu tingkat kesadaran tinggi, malah semua menjadi berkah. Disinilah pentingnya kita belajar meningkatkan kesadaran. Lalu siapa kalau begitu yang menghukum kita? Hadirin, yang menghukum kita bukan Allah. Allah itu hanya menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sudah saya jelaskan di kajian yang kemarin. Cuman belum rilis ya di YouTube, tapi sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya sebab dan akibat itu adalah buatan kita sendiri. Jadi siapa yang menciptakan sebab kita?
Dan setiap kita menciptakan sebab, alam semesta akan merespon dengan akibat yang menyertai sebab itu. Jadi kalau orang mencuri masuk penjara, dia masuk penjara bukan disiksa oleh Allah. Dia sebetulnya diingatkan oleh semesta tentang pilihannya. Jadi sebetulnya di semesta ini hadirin tidak ada hukuman. Sekali lagi, di semesta tidak ada hukuman. Yang ada adalah semesta sedang mengingatkan kita supaya kita lebih baik. Paham ya? Oke, silakan. Kita ambil contoh apa saja. Ketika kita malas, kita kekurangan. Kekurangan bukan hukuman. Kekurangan hanya sedang mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup kita. Pelajaran bukan? Pelajaran. Jadi yang suka menakut-nakuti dengan kesalahan itu enggak sesuai sebetulnya. Karena Allah itu bukan sumber ketakutan. Allah itu sumber cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim, sumber kebebasan. Sumber sukacita. Makanya, segala hal yang baik dari Allah, tapi segala hal yang buruk, itu dari hasil tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi siapapun yang sudah menggunakan kekuatan positif, yang bernama cinta, yang berasal dari Allah, harusnya hidupnya berkelimpahan, sehat, lahir batin. Harusnya begitu. Kembali lagi. Sekarang, longsor, kenapa? Kenapa? Longsor itu karena tanah gembur. Akibat apa? Akibat air meresap ke dalam tanah. Tidak ada air yang tinggal di akar. Karena akarnya pada hilang. Karena pohonnya ditebang. Allah selalu mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Silahkan buktikan. Petik hari ini bunga yang di depan taman, besok sudah ditumbuhkan oleh Allah. Potong sekarang pohon di depan rumah kita, besok daun baru sudah muncul lagi ditumbuhkan oleh Allah. Allah Sang Maha Pencipta, sekalipun dirusak, terus menumbuhkan. Semua ahli ortopedi dan ahli traumatologi adalah pembohong. Jika tidak percaya, tonton videonya sampai selesai. Jadi banjir itu bencana bukan? Bukan. Banjir itu musibah bukan? Bukan. Itu akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh manusia. Dan akibat itu terjadi sebagai pelajaran. Mengingatkan kepada manusia ada sesuatu yang harus kamu ubah. Ada yang pernah sakit? Oke, saya tanya sekarang. Sakit musibah atau bukan? Sakit hukuman atau bukan? Bukan. Sakit itu akibat. Kenapa? Ada cara yang salah yang kita lakukan dalam hidup. Sehingga tubuh harus menerima akibatnya. Akibat yang diterima bukan musibah, bukan hukuman. Tapi akibat itu adalah pelajaran dari semesta mengingatkan kepadamu ada yang harus kau ubah. Silahkan kasih contoh 1000 contoh sama saya yang buruk. Tidak ada yang buruk. Semua adalah pelajaran dari semesta yang mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang harus kita ubah. Jadi pertanyaan selanjutnya, adakah hukuman? Tidak ada. Adakah Allah menghukum? Tidak ada. Adakah Allah mengazab? Tidak ada. Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia hanya menarik jiwa-jiwa yang kotor supaya kembali ke fitrahnya jiwa dengan berbagai cara. Makanya kajian yang kemarin itu cara semesta menyelamatkan jiwa. Justru cara semesta menyelamatkan jiwa menghadirkan segala peristiwa yang tidak dikehendaki oleh jiwa. Betul? Bapak Ibu, mungkin di ruangan ini ada yang sedang mengalami masalah dalam hidup, lalu mencari upaya
Lalu hadirlah di kajian ini. Setelah mendengarkan kajian ini, kemudian timbul pencerahan, timbul perenungan. Oh, ternyata saya bisa ngaji di tempat ini karena saya ada masalah. Mungkin kalau tidak ada masalah, saya tidak hadir di sini. Sekarang lihat masalah yang selama ini disebut sebagai masalah, yang disebut sebagai musibah, yang disebut sebagai sesuatu yang menakutkan, akan berubah menjadi sesuatu. Saya diantarkan oleh masalah saya ke tempat ini. Dan kalau saya tidak punya masalah, mungkin saya tidak ada di sini. Bukankah ini adalah cara semesta menyelamatkan jiwa kita? Nah, kemudian apa kaitannya ayat ini ya dengan hasil riset yang saya sampaikan tadi? Kenapa religius itu kok tidak bahagia? Yang hilang dari situ adalah kesadaran. Kita terlalu sibuk dengan ritual yang kita lakukan. Tetapi semua kita lakukan tanpa kesadaran. Kita sibuk dengan simbol-simbol ritual, simbol-simbol keyakinan. Tetapi semua tidak ada yang mengerti. Sekarang saya mau nanya yang sederhana saja. Bapak Ibu, kalau bikin masjid, pasti bikin menara, bukan? Dan di menara itu pasti ada bulan dan bintang. Mengerti? Mengerti maksudnya? Ada yang mengerti di sini? Saya tidak mengerti. Tapi nanti kalau saya bikin masjid, saya akan bikin menara. Dan saya akan letakkan bulan dan bintang. Nanti saya kalau bikin masjid lagi, saya akan bikin menara. Dan saya letakkan bulan dan bintang. Semua mengkopi. Tetapi tidak ada yang mempertanyakan. Padahal kalau kita mau berpikir, masjid adalah Baitullah. Baitullah adalah rumahnya Allah. Dan masjid adalah simbol dari Baitullah, bukan Baitullah yang sebenarnya. Kalau ini simbol dari Baitullah, lalu Baitullah yang sebenarnya yang mana? Masjid yang sebenarnya yang mana? Di sini ada simbol, ada menara. Menara tinggi apa rendah? Tinggi. Ternyata kita harus melakukan proses pencapaian ke tempat yang tinggi. Dan puncak pencapaian di tempat yang tinggi adalah bulan dan bintang. Kembali baca Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ternyata Nabi Ibrahim bertemu